Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, eh, kita lanjutkan kembali kajian Fathul Ma'in karena Syekh Zainuddin Al-Ma'rifati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Masih bab al-udhiyah, yaitu berkurban. Sebelumnya kita sudah bahas terkait bagaimana cara mendistribusi ya, distribusi hasil daripada hewan kurban. Dan hewan kurban kita sudah jelaskan bahwa ada kurban sunnah dan ada kurban wajib ya. Jadi udhiyah ada dua, sunnah. Oh, bentar itu. Sunnah sama wajibah ya. Dan wajib ini ada dua karena ditayin ya, dan juga karena nazar. Nah, baik sunnah maupun wajib ini ada konsekuensi ya masing-masing. Yang paling ketara adalah wa yahrumul aklu min udhiyatin aw hadin wajaba bin nadrihi ya. Dan haram dimakan oleh si pemiliknya kurban tersebut ya jika kurban itu wajib ya. Baik, kita kembali ya, sampai sini kita sudah kemarin sampai sini ya, pembahasan. Insya Allah kita akan bahas dari paragraf ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi fid dharain wa yusannu ay yadhbaha ar-rajulu bi nafsihi wa ay yashhadaha man wakkala bihi wa kuriha li muridiha izalatu sya'rin fi ghairi dzil hijjati wa ayyami tasyriqi hatta yudhhiya. Wa yusannu dan disunahkan ayat bahar rajulu binafsihi, ya disunahkan untuk menyembelih langsung ya si sahibul kurbannya, ya sahibul kurbannya disunahkan untuk menyembelih langsung ya. Nah, berdasarkan hadis ya doha wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam doha bi mi'ati badanatin nahara minha bi yadihi syarifah 63 wa amara aliyan fanahara tamamal mi'ah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya berkurban 100 onta ya, dan di nahar ya, di eh, kalau sembelih bagi onta itu namanya nahar ya, karena dia posisinya berdiri dan cukup dicolok aja gitu ya. Eh, dan di nahar dengan tangannya yang mulia sebanyak 63 ya, dan sisanya Rasulullah SAW memang memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya. Baik, jadi sahibul kurban disunahkan untuk menyembelih ya sendiri. Ayat bahar rojul binasihi. Nah, di sini pakai redaksi ar-rojul. Ya, rojul atau laki-laki dewasa. Berarti kharaja min kalimat rojul ya. Berarti dikeluarkan dari kata ar-rojul itu apa? Almar'atu. Ya, almar'atu. Nah, maka perempuan tidak disunahkan. Tidak disunahkan untuk menyembelih sendiri. Misalkan yang berkorban itu adalah perempuan, nah tapi itu tidak disunahkan. Fasunnatulaha antunib, ya. Karena yang disunahkan bagi perempuan adalah untuk dia mewakilkan, ya dalam menyembelihnya itu diwakilkan kepada laki-laki, ya. Wa mithluha al-khuntha wa man dha'ufa min ar-rijal 'an adh-dhabh wal a'ma
إذ تكره ذبيحته أفاد البجر أفاده البجر. Oke. Kemudian ya wa yashhadaha man wakalaha man wakala bihi. Nah, jika dia tidak menyembelih, ya, jika dia tidak menyembelih langsung, ya, si sahibul kurbannya, maka disunahkan untuk dia menyaksikan, ya, menyaksikan proses penyembelihannya. Ya, man wakkala bihi, orang yang mewakilkan kepada orang lain. Ya. Jadi prosesnya itu di, dilihat, ya. Jadi bagi yang dia belum mampu untuk menyembelih, ya, maka itu diwakilkan ya kepada orang lain, tapi dia disunahkan juga untuk menyaksikannya. Lima sahha min amri as-sayyidati Fatimah bidzalika wa an taqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi disunahkan juga ketika proses penyembelihan itu membaca ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Selanjutnya wa kuriha limuridiha. Wa kuriha dan dimakruhkan limuridiha bagi orang yang ingin berkurban, ya, izalatu sya'rin, untuk menghilangkan apa dimakruhkan menghilangkan bulu, ya, atau rambut yang ada di tubuhnya. Ya, mau mencukur rambut ditahan dulu. Ya, bagi yang ingin em, berkurban maka dia ditahan dulu. Ya, misalkan sudah keburu masuk, ya, apa namanya, eh, sudah keburu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, dia belum cukur rambut, misalkan belum cukur ketiak atau belum cukur bulu-bulu yang lain yang ada di tubuhnya, ya. Nah, dia tahan dulu, ya, karena itu dimakruhkan. Karena memang ada larangannya, ya, ada larangannya. Nah, ada khilaf ulama, ya, baina al-Hanabilah wa Syafi'i. Kalau Hanabilah atau mazhab Hambali menyatakan haram, ya, haram. Ya, waqila haram wa alaihi Imam Ahmad. Ya, dinyatakan sebagai haram dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian izalatu sya'rin fi ghairi dzil hijjah. Fi ghairi. Nah, ini kayaknya ada khata. Hmm. Fi ghairi dzil hijjah. Kalau fi ghairi dzil hijjah jadi muskilah ini. Ya. Kalau misalkan kita yang tahu bahasa Arab, ya, dimakruhkan bagi yang ingin hendak eh, berkurban, dimakruhkan apa? Izalatu sya'rin, menghilangkan bulu atau rambut yang ada di tubuh fi ghairi dzulhijjah, di luar dzulhijjah. Nah, kan maknanya bukan itu sebenarnya, ya. Kan maknanya bukan. Yang dimakruhkan kan ketika sudah masuk tanggal 10, bukan di luar bulan dzulhijjah, gitu. Nah, makanya di sini, nah, ini sepertinya ada kesalahan ini, ya, cetak kayaknya nih, ya. Karena maknanya tidak apa, lurus, ya, la yastaqimul ma'na, maknanya tidak lurus ini. Nah, seharusnya, dan ini yang dicetakan yang ada di kitab yang saya pegang ini, via ashri,
fi ashri. Nah, kalau fi ashri, nah ini jadi mustaqim ya, maknanya jadi lurus nih. Jadi dimakruhkan bagi yang hendak berkurban menghilangkan rambut yang ada di tubuh di kapan? Fi ashri di 10 hari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan plus ya, plus hari-hari tasyrik, berarti 10 plus 11, 12, 13 ya. Hatta yudhhiya, sampai dia eh hat- hatta yudhhiya, sampai dia menyembel menyembelih ya. Sampai dia sudah selesai menyembelih baru boleh dia apa namanya, mencukur rambutnya. Oke. Nah, jadi kalau dia belum menyembelih ya, kalau dia belum menyembelih, maka dia tidak boleh, tetap tidak boleh apa, mencukur ya. Kemudian sebelum ke hukum selanjutnya, nah ini ada tambih ya. Di kitab yang Tolibin ada pembahasan yang cukup menarik juga ini ya. Nah, tanbih, oh ya, tatimmatun, tatimah dulu. Yusanu fil udhiyati istismanuha ya. Disunahkan untuk apa namanya, dalam berkurban itu dicari yang dagingnya atau mempergendut ya, mempergendut hewan eh, kurban ya. Liqaulih ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah ya. Nah, salah satu pengagungan syiar-syiar Allah adalah dengan menggemukkan hewan kurban. Qala ulama huwa istismanul hadaya wastihsanuha. Oke. Wala takuna maksuratal qarb, dan tidak boleh apa namanya, tanduknya itu belah ya. Wala faqidatuha, dan tidak ada tanduknya. Nah, ini maksudnya makruh ya, makruh. Kita sudah bahas ya terkait dengan hewan yang cacat dan yang tidak cacat, yang cacat yang tidak boleh menjadi hewan apa namanya, kurban, dan yang boleh ya. Oke, kemudian wala tuzbaha illa ba'da sholatil Id, yang tidak disembelih kecuali setelah sholat Id, wa an setelah sholat Id, atau kalau misalkan tidak diselenggarakan sholat Id di situ, yang sekiranya dikira-kira ya pelaksanaan sholat Id sudah selesai ya. Wa an yakuna dzabihu musliman ya, dan yang menyembelihnya itu orang muslim ya. Eh, nah, ini disunahkan semua ya, disunahkan. Karena ahlul kitab kan sembelihannya boleh ya. Sembelihan ahlul kitab boleh, tapi lebih disunahkan untuk yang menyembelih adalah orang muslim ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, itu kan dalilnya bahwa sembelihan ahlul kitab itu boleh. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan sembelihan ahli kitab di surat Al-Maidah ya. Lianahu yatawaqqa ma la yatawaqqahu ghairuhu, karena kalau misalkan orang muslim ya, nah dia lebih menjaga ya daripada yang non muslim. Wa an yakuna dzabhu
naharan, dan disunahkan pula ya, menyembelih di waktu siang. Wa an yutlaba laha maudi'an layyinan, dan mencari tempat sembelih yang lain, ya, yang agak apa namanya, halus, ya, tidak kasar. Wa an yuwajjiha dzabihatahu lil qiblah, dan menghadapkan ya sembelihannya ke kiblat. Wa an yatawajjaha huwa ilaiha, dan juga dia menghadap ke kiblat juga. Ya, wa an yusammiyallaha ta'ala, dan dia membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan, ya, disunahkan untuk membaca bismillah. Tidak wajib kalau di dalam mazhab kita, tidak wajib, ya, tapi disunahkan. Bahkan karena sebagian madhab, sebagian di luar madhab Syafi'i ada yang berpendapat wajib, ya memang kita harus menjaga untuk ya sebisa mungkin untuk yang menyembelih itu membaca bismillah. Wa yusalliya, dan bersalawat, wa yusallim, dan bersalam an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, dan baca ya apa baca doa ini, Allahumma, ya Allah, ini sembelihan ini minka, darimu, wa ilaika, dan diperuntukkan untukmu, fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Tanbih, ya, jazama fi nihayati bi hurmati naqlil udhiyah. Imam Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj mengatakan bihormati naqlil udhiyah, ya haram memindahkan apa namanya, hasil hewan kurban dari tempat, dari daerah tempat dia menyembelih, ya misalkan dia menyembelihnya di eh, kota tertentu, ya, atau di desa tertentu, di kecamatan tertentu, nah itu dia diharamkan untuk memindahkan daging kurbannya ke daerah, di luar daerah dia menyembelih, sebagaimana zakat, ya, sebagaimana zakat ini pendapatnya siapa, pendapatnya mazhab Syafi'i, ya, karena memang dalam masalah naklu, ya, naklu itu memindahkan baik zakat ataupun udhiyah ataupun apa, kurban, nah itu memang ada perbedaan ulama, ya. Ada perbedaan ulama, ya. Wa dzakara fil asna khilafan fi jawazin naql. Nah, ini di kitab Asnal Matalib, ya, kalangan Imam apa namanya? Juwaini, ya. Khilafan fi jawazi an-naql. Asnal Matalib Syekh Zakaria, ya. Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, Syekh Zakaria Al-Ansari. Nihayatul Matlab kalau Juwaini. Asnal Matalib itu karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa zakara fil asna khilafan fi jawazin naql. Ya, dan Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan dalam kitabnya Asnal Matalib, ya, khilafan fi jawazin naql, perbedaan ulama dalam memindahkan kurban, ya. Oke, kemudian kita eh, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan akikah, ya. Berarti sudah selesai, ya, pembahasan udhiyah. Nah, ini paragraf ini baru membahas tentang akikah, ya, al-akikah. Pembahasan baru, ya, akikah. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi an ya'uqa anhu min wad'in ila bulugh. Ya, disunahkan bagi, ya, talzamuhu nafaqatu far'ihi, bagi yang wajib dia menafkahkan anaknya. Artinya kepada siapa nih? Pada bapaknya, ya. Wajib bagi siapa? Liman talzamuhu nafaqatu far'ihi, bagi bapaknya berarti, ya, bapaknya. Ya.
jika bapaknya masih ada ya. Liman talzamuhu nafaqatu far'ihi. Jadi sunnah bagi bapaknya apa? An ya'uqqa anhu, untuk mengakikahkan anaknya ya. Kemudian an ya'uqqa anhu min wada'in ila buluh. Dari kapan? Dari setelah lahir sampai dia usia balik ya. Usia balik berarti dia ya ketika sudah ada tandanya ya, keluar mani ya, atau haid ya, di usia-usia yang memang memungkinkan keluar mani dan juga keluar darah haid. Kalau misalkan dia tidak keluar sama sekali dua tanda tadi, maka ditentukan dengan usia, yaitu 15 tahun penanggalan Hijriah. Baik, nah di sini dikatakan em, bitakdir ah, faqri dzalikal far'. Nah, menjadi tanggung jawabnya si ayah ketika memang si anaknya ini dia tidak memiliki harta ya. Ya, bitakdiri faqri dzalikal far' wa illam yakun faqiran bil fi'l bi an kana lahu malun wa la yaf'aluha al waliyyu min malil far' li'annaha tabarru'un wa huwa mumtani'un min malihi wa innama yaf'aluha min mali nafsihi. Walau fa'alaha min mali far'ihi dhamina kama naqalahu fil majmu' anil ashab wa syamila qawlahu man tazamana ummu waladi zina fayundabu laha an ta'uqqa anhu lakin tukhfiha khawfal hatikah. Ya. Nah, eh, sebenarnya sama aja kalau kita baca dari ibarat ini sama saja ya. Artinya mau anaknya itu ada harta maupun tidak ada harta ya, maka itu ditanggung siapa? Ditanggung ditanggung ayahnya. Ya, ditanggung ayahnya. Ya, ayahnya karena dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ya. Nah, di sini wa kharaja biman talzamuhu nafaqah biman la talzamuhu bi an kana mu'siran. Nah, yaitu ayah yang memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kan. Nah, kalau misalkan yang dia tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, misalkan mu'sir ya, orang yang dia kesulitan ya, fakir ya, ya, ayahnya fakir ya, miskin gitu kan, dia nggak mempunyai harta, nah maka dia tidak wajib tidak disunnahkan untuk mengakikahkan anaknya ya. Fa'in mu'siran, maka kalau misalkan dia mu'sir atau kesulitan, miskin atau fakir, saqatat talabu anha, maka tidak disunahkan bagi si ayat tersebut untuk mengakikahkan anaknya. Ya. Baik, min wad'in, dari kapan? Dari setelah lahir ya, ila buluh, sampai dia balik. Yani anna waqtaha min hini min hini wad'in lil waladi bi an yanfasila bi tamamihi ya. Kalau qaddama dzabha an infisalihi lam yakfi. Maka kalau misalkan dia akikah duluan sebelum anaknya lahir, nah itu tidak sah. Karena kapan masuk permulaan waktu akikah itu? Ya ketika setelah lahiran gitu ya. Benar-benar sudah keluar semuanya si anak tersebut dari rahim ibunya, maka ya dia itu sudah masuk waktu kesunahan akikah. Nah, waktu kesunahannya sampai kapan? Sampai baligh ya, dia baligh. Nah, faida balagho. Nah, faida balagho, kalau misalkan dia sudah balik, si anaknya sudah balik dan belum diakikahkan, maka apa? Ya, saqatat talabu anil ghair. Maka
kesunahannya itu sudah gugur dari siapa? Dari si ayah, dari orang lain ya. Ayah kan termasuk orang lain, dari orang lain. Nah, berpindah tuh semenjak dia balik, berpindah kesunahannya dari si ayah menjadi kesunahannya apa eh, ditanggung oleh siapa? Oleh anak tersebut. Gitu, ya. Baik. Eh, kemudian tadi itu sunnahnya ya, waktu sunnahnya. Waktu apa? Bukan waktu sunnahnya, ya waktu pelaksanaan kapan itu sunnah bagi si ayahnya. Ya, kalau misalkan sudah melewat balik, maka berpindah ke sunnahnya dari ayahnya ke si anak tersebut. Kemudian wahia ka udhiyatin atau wahia ka dhahiyatin, dan dan apa namanya, akikah ini sebagaimana udhiyah, ya sebagaimana udhiyah. Apa ini maksud sebagaimana udhiyah? Yaitu fi mu'dhamil ahkam wa huwa al-jins, ya, bahwa hewan-hewan yang disembelih ketika akikah itu ya seperti hewan yang disembelih ketika kurban, ya. Wahyu al-jins, ya jenisnya yaitu kam, apa namanya, kambing atau domba, kemudian sapi dan unta. Tiga jenis ini, ya. Kambing, domba, sapi atau sejenisnya, kemudian juga unta, ya. Itu jenis. Wasin, dan juga umurnya, misalkan domba 1 tahun, kemudian kambing 2 tahun, ya, kemudian sapi 2 tahun minimalnya itu, ya, kemudian unta minimal 5 tahun, ya. Wassalamah minal uyub, dan juga tidak boleh ada cacatnya, ya, cacat yang berpengaruh gitu, ya, yang berpengaruh yang tidak sah. Dengan adanya cacat itu tidak sah sembelihan tersebut, ya. Wan niyah, adanya niat. Wal akal, dan juga memakan. Wat tasadduk, yang mensedekahkan. Wal ihdan, dan memberi hadiah. Nah, kita kan kemarin sudah paparkan, ya, bahwa kalau yang wajib itu tidak boleh dimakan oleh si menyembelih. Makanya ketika misalkan eh, si anak nih udah lahiran, ya, mau mengakikahkan, dia beli kambing, kemudian dia bilang ini kambing untuk diakikahkan. Nah, ini sudah ta'yin, ya, itu sudah ta'yin, berarti sudah wajib tuh hewannya, maka tidak boleh dimakan oleh diri sendiri, gitu. Tidak boleh dimakan oleh yang mengakikahkan, ya. Wa ta'ayyun bin nadri au bil ja'li, ya. Baik, kemudian wala yuksaru azmun, dan tidak disunahkan untuk memecahkan tulang-tulang dari akikah tersebut, ya. Ya, kenapa tidak dipecahkan? Tafaulan bisalamati a'dha'il walad. Sepertinya ini memang tidak ada hadisnya, ya, mimbabi tafaul, ya. Apa tafaul itu berpositif thinking, ya. Jadi tidak sebisa mungkin tidak apa tulangnya itu tidak dipotong, tidak dicacah gitu, ya. Ketika akikah, kenapa tafaulan bisalamati a'dha'il walad, supaya apa, kita berpositif thinking dengan melakukan itu, supaya anggota tubuh anak ini selamat, gitu, ya. Nah, makanya karena tidak ada hadis khusus, maka di sini tidak sampai pada derajat makruh, ya. Nah, ini larangan ini tidak sampai derajat makruh, tapi hanya khilaful aula, ya, menyelisihi yang utama. Ya, seandainya tidak di apa namanya, seandainya itu dicacah, ya, ya kalau misalkan ada kebutuhan untuk dicacah, nggak apa-apa dicacah saja gitu kan, ya, karena tidak ada pengaruh, ya, karena tidak ada hadis, dan juga
ya penelitiannya tidak ada gitu kan. Bahwa ketika mencacah daging tulang apa namanya akikah maka berpengaruh ke si anak ya itu tidak ada juga gitu ya. Jadi para ulama kenapa eh, apa memberikan hukum khilaful aula ya bagi yang mencacah tulang ini ya, supaya ya dengan dalam rangka tafaul saja tafaul saja. Jika itu tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa, tidak apa-apa. Kemudian wa tasadduqu bimakbuh ya ba'atsuhu ilal fuqara. Dan disunahkan untuk mensedekah dengan sesuatu yang sudah matang. Ya, jadi akikahnya sudah matang ya, bimakbuh sudah dibentuk masakan ya. Ya ba'atsuhu ilal fuqara yang dikirim ke para fakir. Ahabbu ya itu lebih dicintai min nidaihim ilaiha daripada harus dikumpulkan ke rumahnya misalkan ya makan bareng ya lebih baik apa namanya dikirim ya ke para fakir ya disuruh. Tapi bagi yang tidak bisa dan memilih misalkan untuk mengajak makan di rumahnya ya, kalau bahasa kitanya selamatan ya akikahan nah itu nggak apa-apa juga tapi yang lebih utama adalah ya dia apa namanya ba'atsuhu ilal fuqara dia datengin langsung orang fakir dan dia kasih tuh makan yang sudah jadi ke orang fakir tersebut ya. Nah ini juga ya jadi kita tuh ketika ingin ngasih ya ya ada dua metode lah ya, ada dua metode ya dua-duanya tidak tidak ada yang salah gitu ya tapi ketika kita mau gitu ya ya dalam rangka juga memuliakan orang eh, fakirnya gitu ya bahwa ya kita datengin langsung ya kita datengin langsung mereka untuk kita kasih makan. Wa minat tasadduqi nahyan dan daripada bersedekah dengan daging yang belum matang ya, daging segar. Nah, jadi lebih baik yang diberikan kepada fakir miskin itu adalah dalam bentuk masakan, bukan yang masih mentah. Wa an yudhbaha sabi'ah wiladatihi dan disembelih. Nah, ini sunnahnya disembelih ketika hari ke-7 ya. Disembelih ketika hari ke-7. Nah, bagaimana cara menghitung hari ketujuhnya ini? Ya, hari ketujuh. Nah, kan kalau dalam penanggalan Hijriyah, ya hari itu dihitung bukan dari jam 12 malam, ya setelah jam 12 malam baru pergantian hari, enggak. Tapi pergantiannya yaitu ketika masuk waktu maghrib. Nah, jadi jadi ba'dal maghrib, ya, setelah waktu maghrib nah itu dianggap malam ya ba'da subuh sampai sampai sebelum waktu subuh nah ketika setelah subuh nah itu sudah masuk siang ya nah itu jadi kira-kira perbedaannya nah jika lahirnya di malam hari maka malam tersebut tidak dihitung ya malam tersebut tidak dihitung maka yang dihitung adalah apa sih namanya waktu siangnya ya Fa'in hasolatil wiladatu lailan lam yuhsabul lailu wa innama yuhsabul yaum alladhi yalil lailatal wiladah. Nah, jadi yang dihitung adalah hari setelah malamnya. Ya, jadi ke- makanya kalau kita hitungan misalkan hitungan jam, ya misalkan ya hari misalkan apa lahirnya malam Minggu. Nah, berarti yang dihitung adalah baru hari Minggunya bukan hari Sabtunya. Nah, kalau malam Minggu berarti hari Sabtu ya. Nah, berarti baru dihitung di hari Minggunya. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari Sabtu, nah dia baru apa namanya baru akikah. Bukan Sabtu ketemu Sabtu ya. Bukan misalkan oh karena apa lahirnya malam ya malam Minggu.
Berarti hitungnya Sabtu. Nah, Sabtu ini satu hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, misalkan Jumat itu hari ketujuh bukan. Tapi dihitungnya mulai hari Senin. Ah, beda cerita kalau misalkan dia lahirnya di siang hari. Ya, siang hari misalkan hari Sabtu. Berarti Sabtu tersebut sudah dihitung ya sebagai hari pertama. Ya. Kemudian wa yusannu an ya'uqqa amman mata ba'da tamakkuni min adz-dzabhi wa in mata qabla as-sabi'. Nah, disunahkan untuk mengakikahkan juga bayi ya yang sudah lahir misalkan ya dan sudah ada hewannya tapi misalkan eh, bayi tersebut sudah meninggal sebelum hari ketujuh. Nah, kan tadi kita sudah tahu ya waktu akikah itu dari lahiran sampai balik gitu. Jadi misalkan bayinya sebelum hari ketujuh sudah meninggal, ya tetap disunahkan untuk mengakikahkan bayi tersebut. Ya. Wa yusamma fihi dan juga di hari ketujuh tadi itu diberikan nama wa in mata qablahu walaupun dia meninggal sebelum hari ke-7. Bal yusanu tasmiyatu siqtin balagha zamana nafkhir ruh. Nah, eh, bahkan disunahkan memberi nama ya eh, janin yang keguguran yang sudah mencapai usia janin tersebut yang mana dikira-kira sudah ditiupkan roh ke janin tersebut ya kira-kira berapa hari itu ya. Eh, 40 40 kali 3 mungkin bulan ketiga 4 ya. Kan eh, di dalam hadis itu ya, Fa'ina yauman alaqatan 3 kali tahapan habis itu baru di nafkhur ruh ya. Bentar saya cek hadisnya. Eh, kan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ya. Jadi nutfah dulu 40 hari. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian yang kedua kali yang 40 berarti yang 80 ya 80 hari. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadi mudghah. Jadi nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari berikutnya, kemudian mudghah 40 hari berikutnya. Nah, itu yang 40 kali 3 ya. Kemudian summa yursilullahu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat. Ya, 40 kali 3 120 hari ya, 120 hari. Walaupun memang ada pendapat ya, ada pendapat bahwa mithlu dzaliknya itu artinya di 40 hari yang pertama tadi gitu. Jadi ada pendapat bahwa semuanya itu kejadiannya itu dalam 40 hari. 40 hari yang pertama dan di 40 hari itu sudah ditiupkan terus jadi sudah bentuk sempurna kemudian memang sudah ditiupkan. Nah, itu ya ada pendapat yang seperti itu. Ada pendapat yang disebutkan 40 tambah 40 tambah 40 120 hari ya. Jadi ada dua pendapat. Nah, ya. Nah, ketika keguguran, misalkan dia sudah masuk bulan kelima, dia keguguran, janinnya, bulan galik ya, maka juga disunahkan untuk diberi nama. Baik, eh, saya kira sampai sini dulu ya. Kita akhiri dulu. Kita cukupkan sampai sini dulu kajian kita. Kita akhiri bapak alhamdulillah dan bapak majlis. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, dan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.